Civic Channel Kewarganegaraan dan Humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Civic Channel Podcast by Civic Channel Laboratorium PPKN FK PWNS. Kali ini kita berkesempatan kembali dalam channel YouTube ini bersama dengan Bapak Dr. Muhtarom SAG MSI. Ini beliau juga merupakan dosen UNS dan juga pengembang mata kuliah pendidikan agama Islam. Selamat hadir Bapak. Selamat hadir juga. Ini kita mungkin agak santai saja Bapak ya. 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 Pada kesempatan kali ini teman-teman semua kita akan sedikit membahas terkait dengan apa sih itu agama dan juga kaitannya dengan mungkin bahagia ataupun kebahagiaan. Tapi sebelumnya kita coba cek narasumber kita, apakah Pak Muhtarom ini sudah bahagia atau belum gitu ya. Ya alhamdulillah ketemu sama Mas Eka aja udah bahagia ini ya. Bahagia itu kan tidak harus diukur dengan situasi yang membuat orang itu senang gitu kan. Tapi dalam kondisi sulit pun orang bisa bahagia, sebenarnya begitu Mas. Ya, sama Pak. Saya pada kesempatan kali bertemu dengan Bapak ini rasanya sungguh senang, sungguh bahagia. Itu menimbulkan kebahagiaan gitu. Sejarah dalam hidup saya kembali gitu, terukir sebuah hal-hal indah yang menurut saya ini juga salah satu bahagia. Nah ini tidak tahu teman-teman di rumah apakah sama memilih kebahagiaan yang sama dengan kita atau memilih kebahagiaan masing-masing gitu. Ya kalau saya berharap semua mahasiswa saya tetap bahagia ya, walaupun dalam kondisi serba terbatas sekarang ini ya, adanya pandemi COVID-19 ini, tapi kita tetap harus menimbulkan kebahagiaan karena ternyata kebahagiaan itu bisa menjadi imunitas juga loh Mas. Oh. Gitu. Ya. Artinya kekebalan tubuh kita meningkat karena kita bahagia. Ya, dalam kondisi bahagia itu akan mempengaruhi hormon ya kekebalan tubuh. Maka kalau ada orang yang mudah stres dan sebagainya biasanya juga mudah sakit. Oh gitu Mas. Oke, itu bahagia. Jadi di situasi pandemi seperti ini sebenarnya teman-teman perlu juga meningkatkan imunitas dengan cara bahagia. Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelumnya kita kulik dulu sebenarnya apa sih itu bahagia dan kenapa kita perlu bahagia. Nah, ini coba kita tanyakan kepada Bapak Muhtarom, apa sih Pak bahagia itu apa sebenarnya? Baik, sebelum menjawab pertanyaan Mas Eka ini, Mas Eka tadi katanya sudah bahagia ya. Tapi menurut Mas Eka, bahagia itu dalam suasana dan kondisi seperti apa Mas? Karena kan memang tidak setiap kondisi kita bahagia, kadang-kadang itu muncul bahagia, kadang-kadang juga tidak. Tapi dalam kondisi apa Mas yang membuat Mas Eka itu bahagia? Saya rasa bahagia itu ketika ada sesuatu kesenangan dan kemudian hati itu merasa senang Pak. Ya, betul. Jadi hati merasa senang ketika kita mampu meraih sesuatu yang kita inginkan. Itu biasanya akan mendatangkan kebahagiaan ataupun kesenangan. Ya misalnya Mas Eka kemarin sudah ujian skripsi lulus ya, bagian sendiri begitu. Ada seorang anak yang mencita-citakan ingin mendapatkan mainan, ketika dapat mainan itu dia bahagia. Ada adik-adik kita yang sekarang ini baru lulus SMA dan ingin bisa kuliah di UNS, kok diterima, pasti akan mendapatkan bahagia. Ada seorang suami istri yang sudah lama menikah, kemudian menginginkan seorang buah hati, kemudian istrinya melahirkan, anaknya sehat, itu juga akan mendatangkan bahagia. Atau ada juga seseorang ya, yang dia ingin mendapatkan satu jabatan tertentu dan dia biasa meraihnya, itu juga akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi memang dalam situasi kondisi secara umum bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia mampu meraih apa yang dia inginkan. Itu yang namanya bahagia Mas. Ya, artinya cita-citanya tercapai. Betul, gitu ya. Betul. Segala apa yang dia inginkan, yang diimpikan itu kemudian dia dapatkan. Itu akan mendatangkan kebahagiaan. Walaupun tidak diimpikan tetapi kok datang dan itu menjadi sebuah rezeki, itu juga sebuah kebahagiaan seperti itu Pak. Tapi Atau biasanya beda?
Ya, biasanya kalau yang sesuatu yang kita tidak inginkan kok kita dapatkan, biasanya kebahagiaan itu tidak sebagaimana orang bahagia ketika mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Oh, Biasanya begitu. Misalnya begini, ada seorang seorang anak gitu ya, dia merengek-rengek minta dibelikan sepatu dengan merek tertentu misalnya, kok dibelikan oleh orang tua ya, orang tua dibelikan dengan merek yang berbeda. Dia kan inginnya sepatu, ya, ya, tapi dengan merek tertentu, tetapi dibelikan oleh orang tua dengan merek yang berbeda. Saya pikir dan saya kira kebahagiaan itu tidak sebagaimana apa yang dia inginkan dengan merek yang dia inginkan. Dia tetap bahagia, tetapi tidak sebahagia sebagaimana yang dia inginkan untuk mendapatkan sepatu sesuai dengan merek yang dia inginkan itu. artinya memang bahagia di sini perspektifnya masing-masing individu dan kemudian sesuai dengan potensi ataupun keinginan gitu. Ya, betul bahwa kebahagiaan itu sifatnya sangat individual, personal, ya, sifatnya sangat personal. Namun di dalam perspektif agama Islam, di dalam ajaran Islam, di mana Islam adalah agama yang komprehensif, juga bicara tentang bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang sebagaimana ya semestinya begitu. Ya, karena kadang-kala ada orang yang ya dia betul dapat jabatan yang diinginkan, betul dia mendapatkan harta benda yang diinginkan, betul dia mendapatkan kemasyhuran ya, kemasyhuran itu apa ya bahasa umumnya ya, terkenal gitu ya, terkenal karena jadi artis, jadi tokoh dan sebagainya. Mungkin itu betul mendatangkan kebahagiaan, tetapi ternyata Mas ya banyak berita yang kita dapatkan, ada seorang artis dia sudah terkenal bahkan tingkatnya dunia, tetapi mati dalam kondisi overdosis. Misalnya begitu. Apa itu kebahagiaan dengan mati ya dalam kondisi seperti itu? Ya, ada seorang pejabat ya Nun Sewu misalnya, ya dia mati karena kaget ya ditangkap oleh KPK adanya kasus korupsi misalnya. Ini apa? Dengan jabatannya bisa mendatangkan bahagia juga. Jadi sangat relatif kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang kalau ukurannya hanya duniawi atau bendawi. Ya ukurannya hanya tadi jabatan, harta benda, ya kemudian jadi orang terkenal. Itu sangat duniawi ya. Dan itu kebahagiaan menurut saya dan menurut apa yang saya yakini itu adalah kebahagiaan sebenarnya relatif. Relatif. Atau dapat kita katakan itu kebahagiaan sejenak gitu ya Pak ya? Ya, kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan secara permanen lah, itu bahasanya. Karena tadi misalnya jabatannya, ya menjabat paling hanya 4 tahun, 5 tahun. Ketika jabatannya selesai, apakah kemudian dia tidak bisa bahagia? Tentu dia bisa bahagia tanpa harus dengan punya jabatan. Kan harusnya begitu. Ya, jadi sangat relatif gitu Mas. Ya. Maka kalau dalam Islam sebenarnya, ya ini saya kutip dari pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang sangat masyhur. Ya. Beliau mengatakan begini, bahwa kebahagiaan itu merupakan perasaan senang dan tentram karena hatinya itu berfungsi dengan baik. Jadi perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Jadi bahagia itu ada 2 syarat. Ya, hatinya sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, hati yang sehat ya dan berfungsi baik itu apabila hati kita itu selalu berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan itu. Ya. Tuhan pemilik kebahagiaan, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kebahagiaan, ya, pemilik kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan sebagainya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan bahagia yang hakiki, ya kita harus DP. Mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan curahan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau konsep kebahagiaan seperti ini, bukan hanya orang kaya yang bisa bahagia, orang miskin juga bisa bahagia. Bukan hanya orang yang punya jabatan tinggi yang bahagia, tetapi orang yang rakyat jelata, rakyat biasa itu juga bisa bahagia. Nah, ini ya. Orang yang biasa umum ya, yang dia tidak terkenal, bahkan tidak dikenal oleh banyak orang, dia bisa bahagia. Kalau ukurannya tadi hati yang sehat dan berfungsi dengan baik. Begitu, Mas. Oke, hati ini menarik terkait dengan hati yang sehat. Tadi dikatakan hati yang sehat itu ketika kita dekat dengan pencipta kita gitu. Sebenarnya kalau kita lebih detailkan lagi, ciri-ciri hati yang sehat itu yang seperti apa sebenarnya? Oke, betul sekali Mas. Ini pertanyaan luar biasa ya.
ciri-ciri hati yang sehat seperti apa? Ya, ciri hati yang sehat yang pertama adalah hati yang tidak terkotori oleh nafsu syahwat. Ini yang pertama, ya. Syahwat. Nafsu syahwat. Syahwat itu bukan hanya syahwat seorang laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, tapi dorongan-dorongan yang mendatangkan sifat-sifat yang akan menjerumuskan manusia kepada perilaku kebinatangan. Ya, misalnya iri hati, sombong, ya, hasud, dengki, dan seterusnya. Ya. Sifat-sifat Kemudian, negatif ya, itu ya. perbuatan-perbuatan yang zalim, ya, tidak adil dan sebagainya. Itu yang akan mengotori hati seseorang. Jadi hati yang sehat adalah hati yang bersih. Yang bersih. Ya, hati yang bersih. Kenapa? Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis begini, Mas, bahwa ketika ada seseorang itu berbuat maksiat, ya, maksiat itu tidak hanya perzinahannya, tapi berkata bohong, tidak jujur, tidak amanah, itu juga termasuk maksiat. Ketika seseorang itu berbuat maksiat, maka akan muncul satu titik hitam di dalam hatinya. Ketika kemudian dia terus-menerus melanggengkan kemaksiatannya itu, maka titik hitam yang kecil itu akan terus membesar sehingga titik hitam itu akan menutupi hati seseorang. Nah, ini. Nah, kata Nabi, itulah yang disebut dengan rona. Rona. Ya. Langsung identiknya ke Roma Irama ya. Rona gitu ya. Rona. Nah, itu yang disebut dengan rona. Ya, rona ini dalam bahasa Arab, Mas. Ya, rona itu artinya, ya, ini bentuk jamak, bentuk tunggalnya dari kata roin. Roin. Ya, roin. Roin itu, ya, itu karat, ya, yang menempel pada kaca atau besi yang itu sudah sulit untuk dihilangkan. Ya, misalnya begini, ruangan ini kan ada kaca jendela. Ya. Ya, betul. Ketika di kaca jendela itu tertempel setiap hari debu terus menerus, kemudian tidak pernah dibersihkan, maka lama-lama, ya, debu itu kan akan semakin tebal. Ya kan, karena berkumpulnya banyak debu itu semakin tebal sehingga apa? Sehingga kaca itu tertutupi debu dan kemudian sinar matahari dari luar itu akan sulit masuk ke dalam ruangan ini. Nah, ketika ruangan ini tidak disinari matahari, apa yang terjadi? Ya. Gelap, kotor, betul, bisa menjadi sumber penyakit, betul. Ya, baru masuk ruangan ini langsung batuk, pilek gitu ya. Dan seterusnya begitu. Ya. Ini ruangan ini. Nah, hati kita sama seperti ruangan ini. Ketika hati kita itu tertempel dengan titik noda hitam karena maksiat, kemudian dibiarkan saja menempel, itu yang disebut dengan roin atau bentuk jamaknya adalah rona. Gitu. Nah, ketika hati kita tertempel noda hitam besar, ya, dan hati ini sudah tertutupi, maka sinar cahaya dari Tuhan yang disebut dengan hidayah, nur hidayah begitu ya. Itu akan sulit masuk ke dalam hati kita. Nah, ketika hati kita sulit mendapatkan hidayah dari Allah, itu menjadi sumber penyakit hati. Yang tadi saya katakan, sombong, iri, dengki, hasud, ya, kemudian suka berbuat bohong dan seterusnya. Itu yang terjadi, Mas. Dan apabila itu terjadi, inilah yang kemudian menjauhkan kita dari kebahagiaan itu sendiri. Betul sekali. Ya. Ada orang yang sombong bisa bahagia? Sangat-sangat mustahil itu ya. Mustahil sekali. Kenapa? Orang yang sombong itu hatinya berpenyakit, yang dia ketika melihat seseorang selalu merasa dirinya paling tinggi. Nah, orang yang merasa dirinya paling tinggi, paling pintar, paling ini dan sebagainya, pada hakikatnya dia sedang tidak bahagia. Iya. Ya. Orang yang iri misalnya, Mas, ya, di perumahan misalnya ada tetangga baru beli kulkas itu, hatinya kedinginan, dirinya kedinginan. Ya. Ada tetangganya yang beli kompor baru, ya, dirinya yang kebakaran. Itu kalau hatinya iri, dengki begitu, Mas. Ya. Sehingga apa? Hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Dia selalu memikirkan orang lain dalam arti yang negatif gitu ya. Ya. Itu. Sehingga apa? Tidak bahagia. Tidak bahagia. Tidak bahagia. Gitu. Nah, ini penting buat pengetahuan teman-teman bahwa menjaga hati itu lebih penting. Gitu ya. Dalam artian kita jangan sampai terkena apa itu yang namanya penyakit-penyakit hati yang seperti tadi dikatakan iri, dengki, sombong. Nah, ini agar apa? Mencapai kebahagiaan itu lebih mudah. Betul seperti itu ya, Pak ya? Iya. Simpelnya seperti itu. Nah, ini untuk ketika hati
tentu hati bersih, hati terhindar dari penyakit apabila didekatkan dengan agama. Kayak gitu ya, Pak. Ya, salah satunya adalah dengan kita beragama dengan baik, dalam arti kita harus kemudian selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran misalnya Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasanya hati yang tenang, hati yang bahagia ketika kita senantiasa ingat kepada Allah. Cobalah Mas, ya nanti kalau sudah berkeluarga punya istri ya, Ya. ya ketika kita jauh dari keluarga, ya, kemudian yang kita ingat istri kita begitu kan, ya semakin rindu kan begitu, ya semakin rindu. Yang penting jangan mengingat istri orang lain kan begitu Mas. Ya. Istrinya sendiri begitu. Itu jauh Kita dari kan semakin kebahagiaan rindu, juga, gitu. Pak. Nah, orang ketika kemudian selalu ingat yang disebut-sebut adalah orang satu zat yang selalu dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Cuma masalahnya lagi begini Mas, hati itu bisa ingat kepada Allah kalau hatinya bersih, lagi-lagi begitu ya. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa sekalian, saudara sekalian, terus bagaimana cara menjaga hati kan begitu ya Mas ya. Betul. Gitu. Itu yang penting. Ya kalau kita coba mengingat lagu yang disampaikan oleh A. Hakim kan itu ya, jagalah hati, jangan kau kotori kan gitu ya, jagalah hati lentera hidup ini. Tapi bagi orang-orang tertentu itu syairnya bisa berubah tuh. Seperti Jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah istri, jangan kau nikah lagi. Gitu. Itu bagi yang berkeluarga tuh. Kebetulan saya belum. Masih jomblo ya Mas ya. Ya. Jadi gini Mas, bagaimana cara menjaga hati kita supaya bersih? Ya, salah satunya tadi dengan cara kita memperbanyak zikir kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah begitu. Ya. Dan Nabi pun dalam hadis pernah menyampaikan dalam sabdanya bahwa likulli syai'in soqolah wa inna soqolatal qulub zikrullah. Nah, ini bahwa setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Ya. Dan pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya misalnya ada juga seorang ulama menyampaikan begini, mengumpamakan antara zikir dengan hati ya. Itu seperti air dengan ikan. Ikan akan hidup kalau dia ada di komunitas air. Ya, di habitatnya di air. Nah, kalau kemudian ikan itu ya keluar dari habitatnya air, apa yang terjadi? Ikan itu mati. Pasti mati. Kan begitu. Nah, hati pun begitu. Kalau hati jauh dari zikir kepada Allah, hati itu akan mati. Hati itu akan mati. Dan itu akan mendatangkan kesengsaraan. Ya, akan mendatangkan kesengsaraan. Sengsara. Nah, itu menjadi penting untuk kita agar lagi-lagi menjaga hati gitu ya, Pak ya. Nah, ini persoalan terkait dengan tadi kita udah bicara bahagia, kemudian bicara agama. Artinya kalau saya bisa tangkap, agama ini menjadi sumber ataupun jalan menuju kebahagiaan. Ya, betul Mas. Jadi agama yang diciptakan oleh Allah untuk manusia, ya, agar manusia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya, makanya dalam Quran juga ya, setiap doa yang selalu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sholat atau di luar sholat, ya, kita kan selalu berdoa, ya. Yang orang menyebut ini doa sapu jagat gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan gitu ya. Rabbana atina, ya Allah Tuhan kami, atina, ya, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang bahagia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebahagiaan kami kehidupan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Mengapa di akhir doa itu kemudian kita meminta dijauhkan dari api neraka? Ya, artinya kita harus menjauh dari perilaku-perilaku yang akan mendatangkan kesengsaraan dan kesedihan hidup. Dengan cara apa? Ya, menjaga hati kita dari segala perilaku yang akan membuat hati kita itu menjadi rusak ataupun berpenyakit. Nah, ini. Nah, maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu juga menyebutkan ada 3 jenis hati manusia, Mas. 3 jenis. Ya, 3 jenis hati manusia. Pertama, Pak. Yang pertama yang disebut dengan kolbun salim.
Qalbun salim. Ya, hati yang selamat, hati yang damai, hati yang sejahtera. Ini. Yang kedua, qalbun marid. Qalbun marid. Ya, ingat ini qalbun marid bahasa Arab ya, bukan Ya. bahasa Inggris. Ya. Marid Qalbun. nanti kan gitu ya. Qalbun marid, Qalbun marid, hati yang penuh dengan penyakit, hati yang sakit. hati yang sakit. Ini. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang membeku, mati. Begitu. Hati yang membeku, mati. Nah, tadi qalbun salim, ya, yang pertama qalbun salim, hati yang selamat, hati yang damai, hati yang sejahtera, hati yang bahagia adalah hati yang tadi yang dijauhkan dari segala penyakit. Kenapa? Dasarnya adalah iman. Nah, ini. Ketika seseorang, ya, apalagi kita sebagai muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan membuat hati kita semakin bercahaya. Itu dengan iman. Nah, caranya adalah ketika kita kemudian tadi salah satunya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperdalam keyakinan kita dengan ilmu yang kita pelajari, supaya apa? Kita semakin yakin kepada Allah. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka segala sesuatu dalam hidup ini kita selalu pasrahkan kepada Allah. Makanya bagi orang-orang yang beriman, ketika dia mendapatkan musibah mungkin ya Mas ya, adanya pandemi sekarang ini, itu bukan dengan cara menggerutu, mengutuk keadaan, tetapi orang yang beriman adalah dia kemudian pasrah kepada Allah. Ya. Makanya orang-orang yang beriman ketika dia mendapatkan musibah, mereka selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalimat istirja itu. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki, ya itu pasti akan kembali kepada Allah. Karena apa? Pada hakikatnya apa yang kita punyai sekarang ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Allah. Nah, kalau orang punya keyakinan seperti itu, ya akan menjadi tenang, tentram. Ya, tetapi kalau tidak punya keyakinan itu, ya dikasih satu penyakit saja sudah gersulo, ya, Wong Jawa bilang gitu ya, gersulo gitu ya, hidupnya kemudian tidak menjadi tenang. Ya. Karena dominannya sambat gitu ya, Iya, sambat sekarang. gitu ya. Sambat, opo-opo sambat gitu ya Mas ya. Ini membuatkan hatinya tidak tenang. Ya, kalau orang yang beriman hatinya bersih, hatinya selamat, ya, hatinya yang damai, ketika mendapatkan satu masalah dengan hati yang tenang itu tidak mudah sambat. Kenapa? Dia akan mudah mendapatkan jalan keluarnya. Nah, itu. Ya. Akan mudah mendapatkan jalan keluar. Makanya di dalam Quran juga Allah menyampaikan dalam firman-Nya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan misalnya, ya. Bahwa orang yang bertakwa pada Allah itu akan diberikan jalan keluar. Ya. Min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Min amrihi yusron, akan dimudahkan segala urusannya. Kenapa? Hatinya tenang, hatinya bahagia, sehingga apa? Dia akan mudah menyelesaikan segala permasalahan. Satu contoh gini, ada seorang mahasiswa ketika di akhir kuliah, ya, dia keluar nilainya, dapat C misalnya. Ya. Kalau hatinya itu sambat terus gitu ya Mas, kalau orangnya sambat terus, dia akan malah kemudian menyalahkan ini. Ini dosennya memang sentimen saya sama saya misalnya begitu. Tapi kalau dia hatinya bersih, maka dia akan introspeksi diri. Ya. Mungkin saya belajarnya belum maksimal. Maka di semester yang akan datang saya akan coba ulangi dan akan belajar sungguh-sungguh supaya nilainya bisa lebih baik, bisa begitu. Ya. Memang harus mendahulukan introspeksi diri dan juga mengoreksi pribadi sebelum kemudian sambat gitu ya Pak? Ya, itu kalau orang tadi punya hati yang tenang. Ya, tapi kalau hati yang gerusa-gerusu dan sebagainya biasanya akan selalu mencari kambing hitam. Biasanya begitu. Nah, ini berarti kebutuhan akan agama itu menjadi penting. Ya, karena agama memberikan jalannya kepada pemeluknya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan ajaran agama. Ya, tadi misalnya kebahagiaan. Nah, maka Imam Al-Ghazali itu membagi atau mengklasifikasi dua jenis kebahagiaan. Ada bahagia yang hakiki dan ada bahagia yang majasi. Hakiki dan majasi. Nah, bahagia yang hakiki itu, ya, yaitu kebahagiaan yang sifatnya ukhrawi, ya, ukhrawi, sifatnya rohani, ya. Walaupun kemudian tidak menafikan untuk memperoleh kebahagiaan secara jasadi ataupun fisik atau materi. Jadi bukan kemudian mengklasifikasi ini kemudian mendiametralkan, tidak Mas. Tapi yang dimaksud dengan kebahagiaan ukhrawi adalah ketika seseorang
itu mendapatkan bahagia didasarkan pada iman, ilmu, dan amal. Ya, iman, ilmu, dan Amalnya. amal. Ya. Iman itu adalah keyakinan yang ada pada diri seorang hamba, ilmu adalah pengetahuan tentang keyakinan yang harus dia miliki, amal adalah merupakan implementasi atau aktualisasi dari ilmu dan iman yang dia punyai. Maka kalau sudah ada iman, ilmu, dan amal, nah itu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Artinya kebahagiaan seseorang itu tidak bisa hanya didasarkan pada keyakinan saja, atau hanya pada aktualisasi saja, atau hanya pada pengetahuan saja, tidak. Tetapi harus didasarkan pada 3 hal itu: iman, ilmu, dan amal. Ya. Karena orang yang beriman itu butuh dasar pengetahuan. Pengetahuan itu pun harus diselaraskan dengan keimanannya. Itu kemudian nanti akan melahirkan amal yang benar. Gitu. Yang kedua, bahagia majasi, kata Imam Al-Ghazali begitu. Nah, kebahagiaan majasi apa? Yaitu kebahagiaan yang sifatnya duniawiyah, yang melupakan pada aspek rohani. Ya, kalau dalam teori dalam filsafat moral ya Masnya, ada aliran-aliran filsafat moral diantaranya hedonisme. Hedonisme. Ya. Kalangan hedonisme itu mengatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, ya, yaitu merasakan kenikmatan materi. Jadi orang bahagia itu kalau dia mendapatkan unsur-unsur material saja. Ya. Ya, itu orang hedonisme. Sehingga kemudian bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Kebahagiaan itu sendiri. Ya, walaupun dalam aliran hedonisme ini juga ada yang menentang bahwa kebahagiaan itu bukan hanya pada aspek fisik, tapi juga pada aspek rohani. Karena tidak semua orang ketika mendapatkan unsur-unsur kebendaan itu bisa bahagia juga. Tapi ada orang-orang yang mereka tidak mendapatkan materi, tetapi secara rohani mereka bisa bahagia. Satu contoh misalnya para rohaniawan gitu ya, para nabi gitu. Mereka ketika menyampaikan ajaran agama, ketika ada orang yang kemudian mengikuti ajarannya, itu sudah bahagia, walaupun tidak mendapatkan bayaran. Karena mereka punya keyakinan yang akan membalas kebaikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka ada orang-orang pegiat-pegiat kemanusiaan begitu ya. Mereka banyak melakukan aktivitas kemanusiaan walaupun tidak dibayar, tetapi ketika mereka mampu memperjuangkan ya hak-hak kemanusiaan, itu mereka merasa bahagia. Atau nanti misalnya Mas Eka sudah jadi guru ngajar ya, ataupun dosen, ketika melihat ada mahasiswanya yang sukses begitu ya Mas ya. Itu walaupun mahasiswa tidak ngasih apapun, sudah menjadi kebahagiaan sendiri. Ya minimal ketika ketemu di jalan tetap peluk salam. Ya. Assalamualaikum Pak Muhtarom, gimana Pak, sehat? Itu sudah senang. Gitu. Ya. Ya. Ini artinya apabila coba saya membuat sedikit pernyataan ya Pak. Entah ini coba nanti saya minta dikomentari dari Pak Muhtarom. Artinya orang yang lebih religius itu mendapatkan kebahagiaan lebih daripada orang yang tidak religius. Dapat dikatakan seperti itu. Seharusnya begitu ya. Orang yang lebih religius dia akan lebih tenang hidupnya, lebih tentram hidupnya, sehingga akan mempermudah mendapatkan kebahagiaan. Ya. Tetapi dalam agama memang tidak cukup hanya pada tataran religius. Ya religius itu kan artinya dia rajin beribadah, ya kan, rajin menjalankan ajaran agama. Tapi ternyata ada juga orang yang rajin beribadah, rajin menjalankan agama, tetapi belum bisa bahagia. Banyak. Mengapa? Karena religiusitas itu kemudian hanya berhenti pada aspek religi saja, belum sampai pada aspek-aspek spiritualitasnya. Ya satu contoh, orang yang menjalankan sholat gitu, kalau dia sudah masuk pada aspek spiritualitas, maka itulah yang akan mendatangkan ketenangan. Ya, dia memahami betul makna dari setiap bacaan sholat, memahami betul makna dari setiap gerakan-gerakan sholat. Itu yang akan kemudian mengajarkan ataupun membentuk karakter pada dirinya, karakter kebaikan. Makanya dalam Quran kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwasanya dengan sholat itu akan mencegah dari segala perbuatan yang mungkar, kejahatan. Ya, mungkar itu kejahatan. Ya. Itu kalau sholatnya sudah pada aspek-aspek spiritualitas.
Artinya spiritualitas ini lebih tinggi daripada Iya. sekadar religius gitu ya. Iya. Ya, orang misalnya melaksanakan ibadah haji, Mas. Orang melaksanakan ibadah haji itu kan kelihatan religius gitu ya. Iya. Tapi betapa ya ada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji tapi seringkali omongannya kotor, menyakitkan tetangga, ora rukun karo koncone dhewe misalnya gitu. Jadi tidak maber ya. Ya, jadi religius itu ya hanya baru sampai pada simbol-simbol agama saja begitu. Ya. Maka beragama juga tidak cukup hanya pada aspek simbolnya, tapi juga aspek-aspek rohani, spiritualitasnya itu, Mas. Ya. Dan itu yang sebenarnya akan membentuk kebaikan-kebaikan pada seseorang sehingga mendatangkan kebahagiaan. Ya. Ya. Ini yang kemudian menjadi dasar bagaimana kita juga sebagai mahasiswa paling tidak memang bukan hanya religius berarti ya, bukan sekedar menjalankan sholat ataupun mengamalkan puasa dan lain sebagainya, tapi juga mendekatkan kita kepada spiritualitas. Bagaimana kita kemudian bisa sholat itu dengan spiritualitas seperti itu tadi ya. Iya. Jadi yang saya sampaikan itu tadi, Mas, bukan kemudian bahwa religius itu tidak penting, itu juga sangat penting ya. Ya. Misalnya kita melaksanakan sholat ya, dengan tata cara rukun syarat sahnya dan sebagainya, itu juga sesuatu yang memang diperintahkan dan itu juga pasti berpahala. Betul, gitu ya, betul. kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di dalam sholat itu bukan hanya sekedar menjalankan rukun syaratnya saja, tapi mendatangkan ya maknawiyahnya, rohaninya, spiritualitasnya. Itu yang akan mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, juga akan membentuk diri kita menjadi manusia yang baik di hadapan sesama manusia dan sama makhluk. Dan itu yang tadi saya katakan akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Satu contoh gini, Mas. Mungkin bagi orang-orang yang materialistik ya, mengeluarkan uang 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta diberikan kepada orang lain, itu kan dianggap sesuatu yang aneh kan gitu ya. Ya. Pemborosan kan begitu. Ya. Dahong kita sudah bekerja keras mencari nafkah, ya banting tulang siang malam. Kok kemudian uang itu yang setelah kita dapatkan kita berikan kepada orang lain? Ya. Itu kalau dilihat dari secara materi saja. Tetapi kalau kita pahami secara maknawiyah, secara rohaniyah, nah itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Bahwa apa yang kita berikan pada orang lain, ketika kita mampu menolong orang lain bahagia, kita akan bahagia. Dan kalau dalam konsep Islam jelas sedekah itu adalah harta yang tetap abadi yang akan menjadi milik kita. Betul. Gitu. Ya. Dan dalam sejarahnya saya tidak pernah menemukan, Mas, orang yang banyak sedekah itu jadi jatuh miskin gitu. Malah semakin makmur, semakin bahagia begitu, semakin sejahtera. Ya, memang ketika saya pernah mengalami juga ketika memberi ataupun bersedekah, kemudian orang yang kita beri itu waktu itu makanan, itu melebarkan senyumnya itu, subhanallah, hati rasanya seperti mengembang, terbang ke angkasa ya. Nah itu hanya contoh-contoh sedikit gitu ya, yang itu kemudian membukakan kita hati kita terkait dengan apa itu bahagia, seperti itu. Mungkin terakhir ini Pak, ya. Saran ataupun sedikit ya closing statement untuk teman-teman ataupun mahasiswa, karena kita di sini agama tentu dekat dengan bahagia. Nah, bagaimana kemudian hubungan mungkin agama dan bahagia ini, dan juga bagaimana kita bisa mengoperasikan kemudian agama itu untuk mencapai kebahagiaan. Nah, seperti itu mungkin. Ya. Mengapa kemudian manusia itu butuh kepada agama? Kan gini, Mas, bahwa setiap manusia, saya yakin semuanya ya, dan Anda semua ya para mahasiswa, pasti kan tujuan utama hidup ini untuk mencapai kebahagiaan, ya kan? Ya, betul. Ya, itu pasti. Ya. Nah, untuk bisa mencapai kebahagiaan, dia kan butuh ketenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa itu bisa didapatkan ketika manusia itu dekat dengan Tuhannya. Manusia itu bisa dekat dengan Tuhannya. Nah, hambanya bisa dekat dengan Tuhannya kalau dia betul-betul bisa mengenal Tuhannya dengan baik. Ya, dalam konsep Islam tentu pemahaman kita kepada Allah yang Esa, Tuhan yang satu, ya, pada konsep Tauhidullah, itulah yang akan mendatangkan ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa itulah yang akan
memberikan kebahagiaan kepada manusia. Artinya bahwa kalau kita ingin bahagia, ya, maka di dalam Islam, ya, di dalam agama sudah memberikan konsep-konsep yang jelas, ya, dan memberikan arahan-arahan yang jelas, sehingga sebenarnya kita tinggal menjalankan saja, gitu. Tinggal menjalankan supaya kita bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Cuma masalahnya begini, ya, kita ya harus memahami agama dengan baik, gitu. Tidak memahami agama secara sempit, ya, serampangan dan sebagainya. Ya sebagaimana tadi saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya, ya, mengapa kalau ada Tuhan kok masih banyak kemiskinan, masih banyak orang susah dan sebagainya, ya. Maka saya logikakan dengan mengapa kalau ada tukang cukur kok masih banyak orang yang rambutnya gondrong dan sebagainya. Maka tukang cukur itu mengatakan ya karena mereka tidak mau mendatangi dan meminta kepada tukang cukur untuk dipotong rambutnya, dirapikan rambutnya. Sama dengan kita. Mengapa masih banyak orang yang hidupnya belum bahagia? Karena dia tidak mau mendatangi Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya hidupnya bahagia. Tapi dia kemudian mendatangi yang lainnya, ya, yang tadi saya katakan, mungkin dia bisa mendapatkan bahagia dengan datang kepada yang lainnya, tetapi itu sangat relatif. Ya. Nah, kebahagiaan hakiki kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan didapatkan oleh siapapun, ya, tidak melihat strata sosial yang dia miliki. Ya, itu artinya menjadi penting ketika kita ingin bahagia, ya kita paling tidak harus memberikan ketenangan terhadap diri kita. Nah, mencapai ketenangan ini, ya itu tadi kita sudah dijelaskan panjang lebar, yaitu dengan agama itu tadi, dengan religiusitas dan spiritualitas. Artinya kita bisa memaknai berbagai kebahagiaan itu dengan pola-pola kita masing-masing, dan tentu mengacu pada bisa dibilang akidah tauhid seperti itu ya Pak. Mungkin sedikit lagi ada yang ingin disampaikan Bapak terakhir mungkin? Ya, jadi mahasiswa sekalian, mari kita bersama-sama agar kita semua bisa hidup bahagia. Ya, kita harus banyak-banyak untuk dekat kepada Allah. Untuk bisa dekat kepada Allah, kita harus mengerti sarana-sarananya untuk bisa dekat kepada Allah. Di antaranya dengan cara beribadah kita kepada Allah, yang kedua dengan beramal kebaikan. Nah, beramal kebaikan kan interaksi, ya, sosial, ya, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang ingin hidup ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, maka jadikanlah agama itu sebagai pedoman. Jadikanlah agama sebagai pedoman. Dalam arti, ya, kita harus kemudian menjadikan agama itu sebagai arah dan cara pandang kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita kemudian jauh dari Allah, jauh dari agama, ya mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan, tetapi tadi saya katakan kebahagiaannya tidak bisa langgeng. Dan ya, mungkin dia bisa bahagia di dunia, tetapi belum tentu bisa hidup bahagia di akhiratnya. Nah, kalau kita bisa beragama dengan baik, dekat dengan Tuhan, ya, kemudian kita mampu mengaktualisasikan keimanan kita dalam bentuk amal saleh, ya, berbuat baik dengan sesama dan seterusnya, itu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya. Oke, mungkin pada kesempatan kita kali ini diskusi kita cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Muhtarom yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan sedikit kuliah berapa SKS ini Pak? Ya, 2 SKS. 2 SKS dan ini bisa diputar ulang-ulang gitu Pak. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhtarom yang sudah memberikan materi terkait tadi kita sudah panjang lebar terkait agama dan juga bahagia. Ini hubungannya dan juga korelasinya kita sudah kupas tadi, walaupun mungkin masih banyak kekurangan ataupun belum secara menyeluruh. Nah, ini kita akan diskusikan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja. Saya Eka Ahmad Naldi mohon pamit undur diri. Jangan lupa tonton kembali di Civic Channel Podcast by
Civic Channel Laboratorium PPKN FKIP UNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Civic Channel Kewarganegaraan dan Humanity.